Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Widianti, NIM 2024-110260. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan yang baik dan benar sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan pemahaman yang jelas dalam tulisan. Ejaan dalam bahasa merujuk pada sistem atau aturan yang mengatur cara penulisan kata-kata dalam suatu bahasa tertentu. Selanjutnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia terdapat 7 ejaan, yaitu ejaan Balai Pustaka, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang pertama, kita akan membahas tentang ejaan Balai Pustaka. Istilah lain dari ejaan Balai Pustaka yaitu ejaan Van Ophuijsen, berlaku pada tahun 1901 sampai 19 Maret 1947. Ejaan Balai Pustaka terdapat 3 tokoh, yaitu Charles Adrian Van Ophuijsen, Nawawi Sultan Makmur, Mohtaib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan Balai Pustaka. Bunyi Y dilambangkan dengan huruf J. Kata sa yang ditulis dengan kata saja. Huruf Y digantikan dengan huruf J. Selanjutnya bunyi J dilambangkan dengan huruf DJ. Misalnya, jauh ditulis jauh. Huruf J digantikan dengan huruf DJ. Pelafalannya masih sama, tetapi penulisannya berbeda. Selanjutnya, bunyi C dilambangkan dengan huruf TJ. Kata cinta ditulis tercinta. Huruf C digantikan dengan huruf TJ. Selanjutnya, bunyi KH dilambangkan dengan huruf CH. Misalnya, kata akhir. Pada kata akhir, KH digantikan dengan huruf CH. Selanjutnya, bunyi U dilambangkan dengan huruf OE. Misalnya, umur ditulis umur. Huruf O digantikan oleh huruf OE. Ciri-ciri selanjutnya yaitu penggunaan tanda diartik. Tanda diartik ini adalah tanda tambahan pada huruf yang nantinya akan menandai huruf tersebut dilafalkan atau dibaca dengan bunyi yang berbeda. Yang pertama yaitu penggunaan tanda diartik apostrof atau tanda titik koma atas yang menandai bunyi sentak. Contohnya kata makmur ditulis ma apostrof makmur. Yang kedua yaitu penggunaan tanda diartik trema atau dui titik. Dibaca sebagai suku kata, bukan diftong. Misalnya kebudayaan ditulis A yang kedua menggunakan dui titik. Itu ada pemisah suku kata. Yang kedua yaitu ada ejaan republik. Istilah lain ejaan republik yaitu ejaan Soyawandi yang berlaku pada tanggal 19 Maret 1947 sampai 1956. Tokoh yang berperan dalam ejaan republik yaitu Soyawandi. Ciri-ciri ejaan republik. Penggantian huruf OE menjadi huruf O. Kata umur sudah digantikan dengan huruf O. Yang tadinya huruf OE sudah digantikan menjadi huruf O. Selanjutnya, bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Kata makmur sudah tidak menggunakan apostrof, tetapi sudah menggunakan huruf K. Selanjutnya, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contohnya pada kata anak-anak. Pada kata anak-anak itu tidak ditulis lengkap, tetapi langsung menggunakan angka 2 di belakangnya. Dalam ejaan republik ini diperbolehkan. Ciri-ciri yang terakhir, di sebagian awal dan di sebagian kata depan tidak dibedakan. Jadi, penulisannya masih sama dirangkai. Contohnya, awalan, dimakan. Kata dimakan masih dirangkai. Dan contoh kata depan di kampus juga masih dirangkai. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaruan yaitu terbit pada tahun 1957. Dalam ejaan pembaharuan terdapat 2 tokoh, yaitu Prijono dan Eka Topo. Sayangnya, ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya, ciri-ciri ejaan pembaharuan. Huruf TJ diubah menjadi J. Contohnya, jalan menjadi jalan. Saatnya huruf TJ diubah menjadi TS. Contohnya, tejari menjadi tesari. Ciri-ciri yang selanjutnya, gabungan vokal atau diftong. AI ditulis AY. Misalnya, pantai ditulis pantai.
huruf huruf AI digantikan huruf AY. Selanjutnya, gabungan vokal atau diftong. AU ditulis AW. Contohnya, pulau ditulis pulau. Huruf AU digantikan huruf AW. Yang terakhir yaitu gabungan vokal atau diftong. OI ditulis OY. Contohnya, aboy ditulis aboy. Huruf AI digantikan huruf OY. Yang keempat yaitu ada ejaan melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan melindo atau Melayu Indonesia. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Ciri-ciri ejaan melindo. Yang pertama, huruf TJ diubah menjadi C. Misalnya, terjari menjadi cari. Yang kedua, huruf NJ diubah menjadi NC. Misalnya, menjadi mencanci. Yang kelima yaitu ejaan baru. Istilah lain dari ejaan baru yaitu Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Berlaku pada tahun 1967 sampai 23 Mei 1972. Pada ciri-ciri ejaan baru, yaitu huruf TJ yang awalnya untuk melambangkan bunyi C, diubah penulisannya menjadi C. Jadi, ketika akan menuliskan kata terjadi, sudah tidak menggunakan huruf TJ, tetapi langsung ditulis dengan huruf C. Ciri lain dari ejaan baru yaitu huruf asing Z, G, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, zat, zakat, zaman, dan lain-lain. Selanjutnya, huruf Y, yaitu yakin, yatim, yudikatif, dan lain-lain. Selanjutnya, huruf F, fakir, fardu, fotokopi, dan lain-lain. Lalu, huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan. Contohnya, enak, petak, sore. Tidak dibedakan penulisannya dengan kata emas, kena, tipe. Jadi, bunyi E dan E pepet penulisannya tetap sama. Keenam yaitu ejaan yang disempurnakan. Istilah lain dari ejaan yang disempurnakan yaitu EYD, yang bertujuan untuk menyempurnakan ejaan-ejaan sebelumnya. Berlaku pada tanggal 23 Mei 1972 sampai 2015. Tokoh yang berperan dalam ejaan yang disempurnakan yaitu Masyhuri. Dalam revisi pertama pada tahun 1987 dan revisi yang kedua pada tahun 2009. Ciri-ciri ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, huruf TJ diubah menjadi C. Misalnya, terjadi menjadi cari. Yang tadinya menggunakan huruf TJ sudah dirubah menggunakan huruf C. Selanjutnya, huruf DJ diubah menjadi J. Misalnya, ke jalan menjadi jalan. Huruf DJ sudah diubah menjadi huruf J. Selanjutnya, ciri-ciri yang lain, huruf asing Z, Z, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, zat, zakat, zaman, yakin, yatim, yudikatif, dan fakir, fardu, fotokopi, dan contoh yang lainnya. Ciri-ciri selanjutnya, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Misalnya, furqan. Yang terakhir yaitu PUEBI. Istilah lain PUEBI yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku pada tahun 2015 sampai sekarang. Tokoh yang berperan dalam ejaan PUEBI ini yaitu Anies Baswedan. Beliau tadinya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyajikan perbandingan kata dari 5 ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. 2 ejaan yang tidak pernah berlaku dalam bahasa Indonesia tidak saya jelaskan dalam presentasi tabel ini. Dari contoh pertama, kata menjunjung dalam ejaan Bali Pustaka masih menggunakan JJ dan OE. Sedangkan ejaan Republik, ejaan baru, EJD dan PUEBI sudah menggunakan J dan O dalam penulisan, yaitu menjunjung. Yang kedua, cucu. Dalam ejaan Bali Pustaka masih menggunakan TJ dan OE. Ejaan Republik dan ejaan baru menggunakan huruf CH, yaitu cucu.
EYD dan POEBI sudah menggunakan huruf C. Selanjutnya, yang ketiga, umur. Ejaan Bali Pustaka masih menggunakan OE. Sedangkan ejaan Republik dan ejaan baru EYDP dan POEBI sudah menggunakan kata U. Selanjutnya yaitu yang keempat, sayang. Pada ejaan Bali Pustaka masih menggunakan huruf C, sedangkan ejaan Republik, ejaan baru EYD dan POEBI sudah menggunakan huruf Y, yaitu sayang. Selanjutnya yaitu kata makmur, yang kelima. Dalam ejaan Bali Pustaka masih menggunakan upstart, tidak menggunakan huruf A. Masih dibaca makmur. Sedangkan ejaan Republik dan ejaan baru masih menggunakan upstart, tidak menggunakan huruf K, tetapi sudah menggunakan huruf U, yaitu makmur. EYD dan POEBI sudah menggunakan huruf K, yaitu makmur. Selanjutnya yang terakhir, pada kata khusus pada ejaan Bali Pustaka masih menggunakan huruf CH dan O masih dilambangkan dengan OE. Dalam tulisannya bisa dilihat pada tabel perbandingan. Sedangkan ejaan Republik dan ejaan baru EYD dan POEBI sudah menggunakan huruf KH dan O. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.